Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini, Jumat 24 September 2021. Dengan tema menaklukkan pikiran kepada Kristus. Bahan bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 5 yang berbunyi demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jemaat sekalian, pada umumnya kita menganggap hal-hal yang kita pikirkan adalah hal yang benar. Mengapa demikian? Karena hal itu keluar dari pemikiran diri kita. Padahal sesungguhnya kita berkata hati kita licik, bahkan tanpa kita menyadarinya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ternyata hati kita punya kemampuan yang luar biasa untuk menipu diri kita sendiri tanpa kita menyadarinya. Kita juga lupa bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita pun sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal di luar diri kita. Sebut saja televisi, internet, kebiasaan-kebiasaan kita di rumah, pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, atau omongan orang di sekitar kita, dan banyak hal yang lainnya yang masuk melalui panca indera kita, yang kalau kita mau jujur, banyak diantaranya bukan mengandung kebenaran. Sebaliknya adalah dosa yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Celakanya ketika nilai-nilai dunia itu yang masuk melalui panca indera kita dan mengisi pikiran kita akan membentuk cara berpikir kita, maka kita akan terus-menerus ditipu oleh pemikiran kita sendiri. Ketika kita mendengar omongan orang di sekitar kita yang berkata, wah kamu gagal, kamu gak akan bisa, kamu pengecut, dan banyak hal lainnya. Ketika kita mengiyakan pemikiran seperti itu, maka hidup kita akan disetir, dikendalikan oleh pemikiran yang negatif. Tentu pikiran seperti ini menjadi makanan empuk bagi iblis. Mengapa? Karena iblis adalah bapak segala dusta. Dan iblislah akan menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan kepada orang-orang Korintus yang terkenal dengan orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi sebaliknya mereka meragukan kerasulan dari Paulus. Mereka bahkan menyerang Paulus dengan kata-kata yang keras. Tetapi hebat sekali kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki hubungan mereka dan bahkan mengampuni mereka. Paulus menegaskan bahwa di dalam pelayanannya, meskipun ia menghadapi banyak cemoohan dari orang-orang Korintus yang berkata bahwa Paulus salah, tetapi Paulus tidak membela dirinya, melainkan Paulus menawan segala pikiran tersebut dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Rasul Paulus tidak mengizinkan dirinya disandera oleh pemikiran orang lain, termasuk pikirannya terhadap dirinya sendiri. Ia menaklukkan segala pikiran itu di bawah otoritas Kristus. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, sebagai pribadi yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, kita di dalam hidup masih akan terus berjuang menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Sehingga hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang menurut kita benar, melainkan apa yang firman Allah katakan sebagai kebenaran. Oleh karenanya mari kita terus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, mengizinkan firman-Nya yang adalah kebenaran terus menerus hidup di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kebenaran Allah itulah yang menjadi otoritas tertinggi dan akan menuntun hidup kita. Amin.